Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi al-faizin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Ar-rusulu humul anbiya'ul ladzina umiru bi tablighi ma uhiya bihi ilaihim wal makna anna ar-rabi'a min arkanil islami al-imanu bir rusuli wa makna al-imani bihim al-imanu bi anna allaha arsalahum ilal khalqi li hidayatihim wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizati ad-dallati ala sidqihim wa annahum ballaghu 'anillahi risalatah wa bayyanu ma amarahum bi bayanihi lil mukallafin. Melanjutkan masih yang kemarin kita bersama kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatin Najah karangan Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi. Ini syarah dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim. Rukun iman yang berikutnya adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul Allah ini adalah nabi-nabi yang disuruh untuk menyampaikan wahyu, penyampai pesan. Rasul itu bahasa Arab artinya utusan. Malaikat itu bahasa Arabnya bisa jadi padahkan Rasul, karena artinya Rasul itu utusan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya Rasul ini ya Nabi dan Rasul. Nah itu beriman kepada Nabi dan Rasul itu artinya percaya bahwasanya Allah Ta'ala memang menyuruh Rasul-Rasul ini menyampaikan wahyu kepada manusia. Percaya, yakin. Nah, dan yang disampaikan ini benar. Dan mereka ini, Nabi dan Rasul ini mendapat penguat pembenar dari Allah Ta'ala, yaitu mukjizat. Jadi nabi-nabi ini diutus ke dunia bersama mukjizat. Nah, masing-masing mukjizat itu sesuai zamannya, sesuai umatnya. Nabi Musa alaihi salam itu diutus ke Mesir yang nyata. Kadang Mesir aja ke bangsa Israel, kaum Israel, Bani Israel. Nah, cuma ketika Nabi Musa ini diutus untuk Fir'aun, yaitu di Mesir, masyarakat di sana itu lagi kuat-kuatnya sihir, Kalau kita lihat film Mesir kuno kayak itu pasti ada kisah sihirnya, dewa-dewanya ada. Nah, Mesir tuh lagi kuat-kuatnya kayak itu. Maka Nabi Musa ketika diutus ke sana itu mukjizatnya yang sesuai dengan masyarakat di sana. Makanya Nabi Musa itu mukjizatnya adalah satu, tongkat yang bisa menjadi ular, yang kedua tangan ini bisa bercahaya. Nah, maka waktu bertemu dengan Fir'aun disuruh bertanding dengan tukang sihir lah atau dukun-dukunnya Fir'aun, lalu bertanding. Ada yang memadahkan tukang sihir Fir'aun ini menimbai tali jadi ular, Nabi Musa tongkat jadi ular. Nah, tukang sihir itu tahu itu ini sihir, ini apa nih, apa keramput aja gitu, ini bujuran, tahu itu. Orang pengeramput tuh tahu yang mana bujuran kada itu. Orang pengeramput tuh nya tahu ini dosa anja, ini kada itu. Ketika bertanding dengan Nabi Musa, mereka sadar yang dilakukan Nabi Musa ini, maksudnya ular Nabi Musa ini bukan ular sihir. Ini memang benar-benar tenah, kayak nyata. Jadi lain sihir. Maka ketika selesai pertandingan, tukang sihirnya itu langsung beriman kepada Nabi Musa. Lalu kan diancam Fir'aun, la azbahannakum, akan aku sembelih, pokoknya disiksa. Lalu tukang sihir Fir'aun ini biar aja kami mati, yang penting kami amanna bi Rabbi Musa.
kami beriman dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Itu mukjizat Nabi Musa. Sesuai. Sesudahnya itu kan Nabi Musa membelah lautan pakai tongkat. Nah, sesuai juga. Lalu ada juga Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam itu lagi rame-ramenya masalah pengobatan penyakit, pengobatan itu yang jadi hal utama. Maka Nabi Isa alaihissalam itu mukjizatnya menyembuhkan orang sakit, termasuk menghidupkan orang mati. Karena masalah pengobatan di zaman Nabi Musa itu yang lagi dicari-cari loh. Nabi Muhammad diutus. Nah, mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Nabi Muhammad pernah menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Nabi Muhammad pernah membanyakan makanan. Jadi waktu perang Uhud itu kan menabuk apa nih, tanah supaya membentengi kota Madinah dari serangan musuh. Karena waktu perang Ahzab atau perang Khandaq itu musuh ini yang dipimpin Abu Sufyan lagi banyak-banyaknya, sekitar 10.000 pasukan gabungan. Makanya Al-Ahzab itu artinya kelompok-kelompok, karena tuh koalisi besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan menyerang Madinah. Secara jumlah kalah aja. Nah, orang Madinah itu sekitar 3.000-an aja. Maka oleh Salman Al-Farisi diusulkan untuk membentuk parit selokan ganal yang kira-kira mun kuda beluncat tuh kada sampai ke Subarang. Jadi kira-kira kuda beluncat itu kada sampai ke Subarang, pas sampai di lubangnya tuh kada kalau benaik. Nah, itu ukurannya ganal. Tuntung menabok lagi menabok ini kan koyuhan. Lalu ada sahabat Nabi nang menggawel Nabi jar. Makanan dulu ada ulun. Bawai kira beberapa ikung kah. Lalu diundang Nabi sampai ke sana, sampai ke rumah tuan rumah. Sakanya Nabi mengundang seberataan pucat tuan rumah. Nasinya kada cukup mun wadah kita. Nasinya kada cukup karena ini gasan paling 10 atau 12 seadanya aja. Pucat tuan rumah. Lalu ujar Nabi, sini aku aja mengaut di Nabi. Nabi kau takkan nasinya mun wadah kita. Jadi kau takkan sakalnya cukup nang berapa ribu ikung orangnya tuh. Kada habis-habis, malah berlebihan. Itu mukjizat Nabi. Apalagi mukjizat Nabi? Mukjizat Nabi lagi apa ngarannya nih? Waktu hendak dibunuh oleh Surakah bin Malik. Hendak dibunuh tepajal untanya. Kudanya hendak dibunuh tepajal, hari jadinya membunuh. Sampai di Nabi kau bebas waktu hijrah. Nah, Nabi kawa mendengar benda-benda bepandir. Nabi bato assalamualaikum ya Rasulullah mendengar Nabi. Pohon mendengar Nabi. Mukjizat juga. Kuda binatang Nabi kawajo mendengar bahasa binatang kawajo. Tapi dari semua mukjizat tadi, mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kenapa dengan Al-Qur'an? Karena di masa itu yang paling top itu adalah sastra Arab. Makanya ketika Nabi diutus, Nabi menyampaikan Al-Qur'an, orang-orang saat itu kada kawa menyaingi Al-Qur'an, kada kawa menyusun bahasa seindah Al-Qur'an. Bahkan tokoh-tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal kayak itu, Utbah bin Rabi'ah yang lain-lain itu yakin bahwasanya Al-Qur'an ini bukan bikinan manusia, ampun Allah Ta'ala. Nah, cuma masalahnya kada dapat hidayah itu aja. Sayyidina Umar masuk Islam itu setelah membaca Al-Qur'an karena indah bahasanya. Dan yang nyata benar Al-Qur'an ini mukjizat mulai zaman Nabi sampai hari ini Al-Qur'annya masih ada. Buku mana di muka bumi ini yang bisa bertahan sampai 1400 tahun. 1400 tahun lebih kada berubah sama sekali dan dibaca seluruh dunia. Nah, itu Al-Qur'an, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi itu seberatan enggak itu? Nah, jumlah nabi-nabi ini berapa? Nah, jumlah rasul itu ada 313. Kalau nabi itu 240.000 kurang lebih. Cuma yang wajib diketahui itu ada 25 yang wajib diketahui. Nang kada wajib bang, biar aja tuh. Nabi waktu Bani Israel tuh banyak orangnya. Nabinya tuh banyak benar.
cuma kada wajib diketahui. Nabi Syith itu nabi juga tapi kada wajib diketahui. Nabi Daniel kada wajib juga diketahui. Kenapa jadi tahu jar? Di kitab lain selain Al-Qur'an ada. Kalau nabi 25 nabi dan rasul itu ada di dalam Al-Qur'an, itu yang wajib diketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Yasa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Lalu ada Zulkifli. Nah itu Isa dan Nabi Muhammad. 25 nabi dan rasul. Nah di antara 25 ini ada 5 yang ulul azmi. Ulul azmi itu artinya cobaannya lebih besar dibanding nabi-nabi yang lain. Itu ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Nuh. Yang paling awal dulu Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dipuji karena kesabaran Sidin. Kenapa Sidin disambut sabar? Karena Sidin ini berdakwah 950 tahun. 950 tahun dakwahnya. Awas benar 1000 kurang 50, 950. Tapi yang berbuat ke kapal itu orangnya 80. Yang berbuat ke kapal orangnya 80. Kurang lebihnya kayak itu. Berarti dikit benar dibanding tahunnya. Nah, apalagi umat Nabi Nuh ini ngalih benar. Ngalih. Daripada ngalih. Sampai anak Nabi Nuh ini juga tidak beriman kepada Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh sudah di dalam kapal, banjir itu sudah datang. Jadi banjir Nabi Nuh itu, zaman Nabi Nuh itu hujan turun dari langit, banyu keluaran di bumi kayak mata air. Nah, jadi lakas banyu ini anu hibak. Jangannya kita waktu banjir semalam tuh hujan banyu pasang, nah kayak itu. Itu jadi mula lakas banjir. Ujar Nabi Nuh kan rasanya di surah Hud, ujar Nabi Nuh, "Ya bunayya irkam mana?" Wahai anakku, naiklah bersama kami. Nah. Lalu ujar anak Sidin kada, "Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma." Kada bahai ulun akan naik ke atas gunung, ya'simuni minal ma, yang akan menjagaku daripada air. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ada lawas, ada gelombang menyapu anak Nabi Nuh. Wa kana minal mughraqin, dan tenggelam. Itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim bang sama Nabi Ibrahim ini sampai hendak dibakar. Lalu turun wahyu dari Allah memadahi api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin. Jadi Nabi Ibrahim kedinginan di dalam api tadi. Nabi siapa lagi? Nabi Musa sama. Umat Nabi Musa ini termasuk ngalih di Al-Quran ya juga. Makanya Nabi Muhammad tuh memadahi lawan sahabat, jar Nabi jangan tapi banyak takon. Ya, tapi banyak takon karena ya kayak umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kenapa waktu yang masalah sapi. Jadi kan awal kisah sapi itu pokoknya ada yang meninggal, hendak mencari pembunuhnya ini siapa. Ujar Nabi Musa, cari sapi, catokakan tuh nah, kamu kada ilatnya buntutnya, ka orang nang mati tadi, nya hidup karena madahan. Betakon pulang umatnya nih, sapinya nang kayak apa? Jangannya sapi, barang aja sapinya kayak apa kah? Kayak apa kah sapinya? Betakon pulang sapinya tuh nang kayak apa? Warnanya sofro, nang kuning, faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning yang dilihat tuh nyaman. Sampai di situ masih betakon pulang. Sapinya nang kayak apa pulang? Tusirul arda wala taskil harsa musallamatul la syata fiha. Sapinya itu yang kuning. Sapinya itu digaduh aja, kada gasan membajak sawah, kada gasan begawian. Lalu makin wujud menggawe gara-gara banyak akon. Nabi Musa ini ngalih. Umat Sidin tuh ngalih benar. Makanya waktu Isra Mi'raj itu Nabi Musa ini memadahi Nabi Muhammad, minta kurangi sembahyang karena aku waktu memimpin umat sudah pernah merasai ngalih benar disuruhi. Ngalih benar jadi Nabi Musa. Termasuk umat Nabi Musa ini beda umat Nabi Musa tenang. Lawan umat Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na. Kalau Nabi Musa itu sami'na wa asaina.
Waktu dibawa perang itu, waktu dibawa jihad itu apa? Izhab anta wa rabbuka. Bani Israil ini dibawa berjuang. Ujar umat Nabi Musa ini apa? Izhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ika majam tulak pian aja tulak Nabi Musa lawan Tuhan. Tulak inna hahuna qa'idun, kami dudukan aja di sini. Alih benar umat sidin. Makanya waktu itu Nabi Musa ini dikawani Nabi Harun. Jadi pada suatu ketika pernah pas Nabi Musa ini tulak Nabi Harun aja kayak itu. Pahadangan itu ya melenceng umat Nabi Musa ini apakah digawinya? Macam-macam digawinya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Isa bang sama. Nabi Isa sama. Makanya yang terakhir itu kan Nabi Isa ini diburu oleh babuhan Yahudi, hendak dibunuh. Sampai Nabi Isa ini diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diangkat ke langit. Diburu. Selain Nabi Isa ini ada nabi yang lain kayak Nabi Yahya tuh dibunuh, digergaji, matinya digergaji. Itu yang ulul azmi, termasuk ulul azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka wajib bagi setiap orang itu percaya dengan nabi-nabi dan sifat-sifat nabi dan rasul. Apa-apa sifat nabi itu? Sidik, jujur. Nabi kadang mungkin bakar ramput. Nabi kadang mungkin ada bakar ramput. Bilanya ada membedakan nabi bakar ramput, itu bermasalah keimanannya. Lalu yang kedua, nabi itu menyampaikan. Ada mungkin nabi itu menyembunyikan. Seberatan pesan dari Tuhan, nabi sampaikan. Lalu yang ketiga, amanah, pasti amanah, menyampaikannya pasti amanah. Lalu yang keempat, fatonah. Fatonah itu cerdas, nabi-nabi itu cerdas. Ada mungkin orang gila, ada mungkin kurang seon, ada mungkin juga jadi nabi. Maka mustahil bagi nabi-nabi itu pendusta, kitman itu menyembunyikan pesan, lalu khianat, dan baladah itu bodoh. Nah, lalu sifat yang jais bagi nabi-nabi dan rasul itu adalah al-ittisab bil a'rad al-basyariyah. Memiliki sifat kemanusiaan, bisa guring, bisa makan, bisa garing. Nah, itu. Cuma garingnya yang garing biasa aja. Nabi Muhammad sebelum meninggal itu garing biasa aja. Garingnya ada yang garing yang pina merigat, garing kada. Nabi-nabi itu kada itu. Garing-garing biasa aja, manusia biasa aja. Karena nabi dan rasul itu sebenarnya manusia biasa, tapi dapat wahyu. Nabi Muhammad itu kan digambarkan Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Nah, wa yajibu 'alal mukallafi aidan min aqaidil iman fi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi mukallaf itu yang balik dan berakal berkeyakinan Nabi Muhammad ini adalah Arabiyun Quraisy, orang Arab dan orang Quraisy. Nah, wa annahu abyad masyrab bi humrah, awak Nabi itu putih kemerah-merahan. Wa annahu khatamun nabiyyin wal mursalin, Nabi Muhammad ini penutup nabi-nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad ini wulida bi Makkah wa bu'itsa biha, Nabi itu lahir di kota Mekah, diutus di kota Mekah, wa hajar ilal Madinah wa mata wa dufina biha, dan Nabi itu hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah dan dikubur di Madinah. Wa anna syari'atahu, nah ini paling penting juga, syariat yang dibawa Nabi Muhammad ini nasakhat jami'a syara'i as-sabiqati 'alaiha wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah. Dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu menghapus syariat nabi-nabi yang terdahulu, dan syariat Nabi Muhammad yang hari ini kita gawe ini sampai hari kiamat kaina. Makanya waktu Nabi Isa kaina akhir zaman turun, yang dipakai syariat siapa? Yang dipakai syariat Nabi Muhammad. Dibanding syariat umat Nabi yang lain, syariat Nabi Muhammad ini adalah paling panjang. Lalu syariat ini yang paling menyeluruh
Komprehensif artinya menyeluruh tuh gesan seberataan. Universal itu artinya umum, gesan orang seluruh dunia. Kalau umat-umat yang Nabi terdahulu syariatnya itu terbatas. Kayak Nabi Hud itu berdakwah ke kaum Ad, gesan kaum Ad aja. Nabi Soleh gesan kaum Samud aja terbatas. Nabi Musa Bani Israel aja terbatas. Nah, dan juga syariat umat-umat Nabi terdahulu itu macam-macam, kada sama. Kayak syariat Nabi Musa alaihissalam itu ngalihnya tuh kalau ini. Jadi bilanya berdosa dan dosanya hubungannya lawan Tuhan, lawan Allah Taala aja, itu 3 buting aja. Syaratnya menyesal, berjanji kada mau ulangi, menyesal itu dengan dosa tadi, menyesal dengan dosa tadi, berniat kada menggawi lagi gitu nah. Itu pulang kalau lawan makhluk itu tambahannya minta rela. Nah, itu taubat. Tapi umat dahulu itu bilanya berdosa, taubatnya bunuh diri, harakiri, penembusan dosanya. Di syariat Nabi Muhammad adalah yang penembusan dosanya dibunuh, ada bilanya kisos. Jadi misalnya ada orang membunuh. Tapi itu pemerintah aja bang, kada boleh masyarakat biasa, pemerintah aja awak. Misalnya ada yang membunuh, lalu si A misalnya membunuh si B, F membunuh J. Nah, misalnya F membunuh J, lalu apa ngarannya nih? Pas diperiksa bujuran F ini membunuh J, maka si F ini dihukum, dikisos, dibunuh juga. Nah, ketika pemerintah mengeksekusi kisos si F dibunuh juga, nah dosa membunuh F tuh hilang, kada lagi dosa membunuh dalam kubur sampai ke akhirat. Sama kayak dosa berzina. Jadi berzina itu kan ada 2, satu apabila bujangan atau yang sudah kawin. Bila bujangan hanya berzina, hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Bilanya sudah dicambuk 100 kali, diasingkan setahun, dosa zinanya tadi hilang. Tapi kalau yang sudah menikah lalu berzina, hukumannya dirajam. Dirajam itu dipatak hidup-hidup sampai sisa kepala, ditawaki pakai batu halus ya sampai mati. Kada boleh batu ganal sekali timbai langsung matinya. Ini batu halus sampai mati, diandak di tempat umum. Nah, ini yang dibunuh bilanya sudah yang kayak ini bang, kada lagi berdosanya, habis dosanya. Kayak itu aja. Tapi yang lain cukup bertobat. Wah ini bang kita kada kayak itu jar, berarti cukup bertobat, kada mulangi lagi dia Allah Taala dah kada mau umbar lagi dah, postingan nang kada mangaruan dihapusi. Nah diampuni dah. Termasuk juga syarat umat Nabi Bahari itu najis. Apabila ada najis di baju nih, bajunya itu ditatak. Sini najis, karena najis itu ditatak. Nah, kalau umat Nabi Muhammad kada, cukup dibasuh. Dan wajib juga mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini wa mimma yanbaghi ma'rifatuhu nasabu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Malik bin Adnan sampai situ. Mama Sidin Fatimah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zurah bin Kilab. Nabi Muhammad ini lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Amul Fil, tahun gajah. Dan Nabi Muhammad ini diutus umur Sidin 40 tahun dan Sidin wafat bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Umur Sidin 63 tahun. Nah, Sidin itu jadi yatim waktu masih dalam kandungan. Lalu umur 6 tahun jadi yatim piatu. Digaduh kai Sidin 2 tahun sampai 8 tahun. Jadi dari 8 tahun sampai Sidin kawin itu lawan paman. Harus tahu kayak itu kisahnya.
Lalu istri-istri Sidin. Nah, istri Sidin itu ada 2. Maksudnya totalnya ada 11. Istri Nabi itu ada 11, tapi ada 2 yang Nabi hidup istri Sidin ini meninggal, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Ini Nabi masih hidup, istri beliau ini sudah meninggal. Lalu ada 9 yang Nabi meninggal, istri beliau ini masih hidup. Aisyah anak Abu Bakar, ada Saudah, ada Hafsah. Hafsah ini anak Sayyidina Umar. 3 lah. Maimunah, ada Maimunah. Lalu ada Ummu Habibah, ismuha Ramlah. Ummu Habibah atau Ramlah ini anak Abu Sufyan. Lalu ada Zainab binti Jahash, ada Ummu Salamah, ada Juwairiyah, ada Sofiyah. Nah, lalu ada juga Mariatul Qibtiyah, itu istri-istri Nabi. Anak Sidin ada 3 lakian, ada 4 bebinian. Yang lakian Qasim, Ibrahim, Abdullah. Anak beliau yang bebinian Bang Zainab itu berisi anak ngarannya Umamah. Ada Ruqayyah kawin lawan Sayyidina Utsman, ada Ummu Kalsum kawin lawan Sayyidina Utsman juga. Lalu ada Fatimah, ini kawin lawan Sayyidina Ali. Dan juriat Nabi hari ini itu yang dari Sayyidina Ali lawan Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau yang di Indonesia itu paling banyak itu keturunan Sayyidina Husain. Gitu. Kalau Sayyidina Hasan biasanya di Timur Tengah. Itu aja yang maulah keturunan gitu. Keturunan Nabi gitu, dari Sayyidina Hasan lawan Sayyidina Husain. Kalau nya di wadah kita, lembaga resmi yang mencatat keturunan Nabi itu ngarannya Rabitah Alawiyah. Jadi apabila ada yang mengaku Habib, dibuncuman aja gitu. Kawa dicek bujur kadenya. Siapa mencek? Ya bukan Rabitah Alawiyah, karena sanadnya itu bisa diperiksa. Misalnya ngarannya mengaku Al-Habsyi, kawa dicek Al-Habsyi mana kayak itu, kawa dicek, kayaknya ketahuan aja. Wa a'mamuhu, nah paman Sidin ini banyak, ada Hamzah, Abbas, Abu Thalib, lalu ada Acil Sidin, Sofiyah, ada lagi yang lain. Termasuk paman Sidin itu Abu Lahab, itu paman Sidin. Abu Jahal lain paman Sidin. Nah, lalu yang berikutnya dikit lagi nah. Beriman dengan hari akhir. Tadi beriman kepada nabi-nabi dan rasul, lalu beriman dengan hari akhir. Maksudnya adalah beriman dengan kematian sampai hari kiamat. Wal makna annal khamisa min arkanil Islam, yang kelima daripada rukun Islam adalah al imanu bil yaumil akhir. Wa ma'nal iman bihi al imanu bi annahu haq. Jadi percaya bahwasanya hari kiamat itu ada. Wa bi anna ma yastami'u alaihi minal mizan was sirat, dan percaya dengan kejadian sesudahnya. Sebujurannya kiamat itu kada terlalu sakit, karena kiamat itu di surah Yasin illa sayhatan wahidah. Jadi kiamat tuh kayak matian berataan. Jadi kiamat itu sebujurnya kada terlalu masalah. Yang masalah itu adalah kejadian sesudah kiamat. Karena sesudah kiamat itu ada ngarannya padang mahsyar. Ada padang mahsyar. Ada ngarannya yaumul hisab, penghitungan. Ada yaumul mizan, ditimbang. Jadi 2 kali, hisab itu dihitung, mizan itu ditimbang. Lalu ada apa lagi? Ada siratal mustaqim. Lalu bilanya sebelum kiamat ini Bang ada ngarannya alam barzakh. Alam barzakh. Makanya rancak di doa arwah tuh, Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah qabrahu, kubur Sidin ini, raudatan, taman, min riyadil jannah, daripada taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu, dan jangan jadikan kuburnya itu hufratan, hufrah itu lubang, min hufarin niran, daripada lubang-lubang neraka. Karena neraka itu andakannya di bawah siratal mustaqim. Nah, kubur
kubur itu atau alam barzakh itu semi daripada akhirat. Jadi apabila orang soleh di kubur itu nyaman, luas kuburnya. Tapi bilanya orangnya itu kada soleh, fasik atau kada beriman, nah itu di kubur itu kayak api neraka, hufratan min hufarin niron, ya nang tulang tuh tersulisih di kapit bumi, ya itu di sisa kubur. Yang manusia lawan jin kada mendengar, nang mendengarnya itu hanya hewan binatang, siksaannya kubur itu nah kada kawa diapa-apai. Itu sebujurannya mengenai hari kiamat ini, yang mana hari kiamat ini didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy, didustakan. Termasuk juga beriman kita dengan pertanyaan mungkar nakir di dalam kubur, ditakuni enak mar rabbuka wa man nabiyuka, walaupun kita tahu udah bocorannya sudah tahu. Nah cuma masalahnya di dalam kubur kadang kayak itu, di dalam kubur tuh kadang itu cuma kayak ini, bila orang yang beriman karena di dalam kubur tuh ada amal tuh berbentuk membantu ya kan makanya salah satu apa nih aman dalam siksa kubur itu adalah meninggal hari Jumat. Nah itu adalah aman dari siksa kubur. Ini banyak amalan lain kayak membaca Al-Muluk, itu macam-macam. Yang mati syahid, nah itu aman juga dari siksa kubur. Mati syahid itu kan ada tiga sebujurannya. Ada syahid dunia akhirat, syahid dunia lawan syahid akhirat. Nah itu. Kalau syahid dunia atau syahid dunia akhirat itu caranya sebutin aja perang fisabilillah. Wah ini kada mungkin lagi wadah kita. Ada kita. Yang ada apa? Syahid akhirat. Syahid akhirat ini banyak macam-macamnya. Meninggal menuntut ilmu, syahid akhirat. Anak tua sekolah, anak tua pesantren meninggal. Meninggal lamas, mati syahid akhirat juga. Meninggal kerubuhan bangunan, mati ya juga mati syahid akhirat. Meninggal waktu lagi ibadah, mati syahid akhirat. Meninggal apa ngarannya nih? Kena bom, meledak. Iya juga mati syahid akhirat. Itu yang mengulah selamat lagi kubur. Jadi ada kisah waktu perang Uhud itu banyak sahabat Nabi yang meninggal langsung dikubur waktu itu di Bukit Uhud, meninggal langsung dikubur di Bukit Uhud. Nah. Lalu beberapa tahun kemudian kira-kira kan perang Uhud itu tahun 3 Hijriah. Nah, tahun 50-an Hijriah terjadi banjir bandang. Banjir bandang itu bahasa Arabnya suyul. Banjir bandang itu yang kayak dihantakan semalam, yang burna itu. Banjir bandang. Bilanya yang banjir begana kayak di banjir semalam atau yang di situ itu ngarannya fayadon. Oh, yang kayak ini suyul. Terjadi banjir bandang atau suyul di Bukit Uhud itu. Lalu banyak kubur-kubur itu terbongkaran. Kubur-kubur sahabat terbongkaran. Lalu anak atau ahli waris langsung mendatangi kubur kuitan yang mencek. Nah, waktu Jabir bin Abdillah ini mencek kubur kuitan lawan kubur kawan kuitan siden, jasadnya itu masih utuh, kayak hanya dipatak, masih kayak mengikuti bekas luka, masih mengalir darahnya, kada hancur sekalinya. Itu orang mati syahid akhirat. Termasuk yang syahid akhirat bisa juga kayak itu, kada hancur awak. Termasuk yang selamat ini ya meninggal hari Jumat. Namun ini kada mau memilih bang, ada mau memilih gitu. Mati syahid akhirat tadi ya juga itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir kayaknya sampai Isa kalau dah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, percaya dengan qadar Allah Subhanahu wa taala baik yang buruk maupun yang baik, percaya yakin seberataan Allah taala yang mengatur qadar Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah. Makanya di surah Al-Baqarah itu
dipadahkan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu membenci sesuatu tapi itu khairun lakum, lebih baik untuk kalian. Tetapi ada juga asa an tuhibbu syai'an, barangkali kalian menyukai sesuatu wa huwa syarrul lakum, itu kada baik. Wallahu ya'lamu, Allah Ta'ala maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Itu qada dan qadar. Jadi apapun yang terjadi terserah Allah Ta'ala, husnuzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu dipadahkan ana inda dzanni abdi bi. Aku, ujar Allah Ta'ala, menurut persangkaan hambaku. Ketika kita sangka baik lawan Allah Ta'ala, hasilnya baik kan. Ini kenapa nih jar kayak ini? Ada kena rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Lalu faslun wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Faslun alamatul bulughi salasun tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilam fi dzakari wal untha litis'i sinin wal haidu fil untha litis'i sinin. Insyaallah ini pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.